Halo guys, selamat datang di Lang Film. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Terus gimana? Juli masih daring lagi? Ya udah, jangan dipikirin dulu karena di video kali ini saya akan kembali membahas sebuah alur dari film yang kali ini berjudul Children of Men. Film yang dirilis pada tahun 2006 dan digarap oleh Alfonso Cuarón ini menceritakan tentang kemandulan massal yang menimpa umat manusia di seluruh dunia, di mana musibah ini telah terjadi selama 18 tahun, sehingga manusia terancam punah dalam 50 tahun ke depan. Oke, sebelum ke alur ceritanya, seperti biasa silahkan ambil posisi rebahan serileks mungkin, dan ini dia alurnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan orang yang sedang melihat tayangan berita di televisi, di mana siaran berita itu mengabarkan bahwa manusia termuda di muka bumi telah meninggal dunia. Namanya Diego. Manusia termuda di muka bumi ini meninggal dunia pada usianya yang ke-18 tahun. Dialah manusia terakhir yang lahir ke bumi. Karena sudah lebih dari 18 tahun lamanya, manusia dilanda kemandulan massal di seluruh dunia. Kini, semua orang bersedih atas kematian Diego. Seorang pria yang bernama Theo pun merasakan hal yang sama. Ditambah, saat ini hampir semua negara mengalami kehancuran. Hanya ada satu tempat yang bisa dikatakan layak dan aman untuk ditinggali, yaitu di negara Inggris, tepatnya di Britania. Jadi, manusia di seluruh dunia saat ini berbondong-bondong mengungsi dan mengamankan diri di tanah Britania. Suatu hari, Theo berkunjung ke rumah sahabatnya yang bernama Gaspar. Di sana, mereka berdua berbincang tentang Human Project, sebuah proyek rahasia yang tempatnya juga tidak diketahui oleh banyak orang. Katanya, tempat itu adalah satu-satunya tempat untuk menyelamatkan diri dari kepunahan massal yang akan dialami oleh manusia. Keesokan harinya, terlihat masih banyak orang yang berduka karena kematian Diego. Saat itu, Theo sedang dalam perjalanan menuju tempat ia bekerja. Tiba-tiba sekelompok orang menyulik Theo dan membawanya pergi ke suatu tempat. Ternyata dalang penculikan itu adalah teman lama Theo yang bernama Julia. Tujuan Julia menculik Theo bukan untuk mencelakakannya, melainkan untuk meminta Theo mendapat surat transit yang akan digunakan oleh seorang wanita imigran menuju perbatasan. Setelah Julia selesai menjelaskan, Theo pun dilepaskan kembali. Kemudian Theo bergegas menemui seorang menteri yang cukup berpengaruh di London. Ternyata menteri itu juga kawan lamanya. Disitulah Theo meminta surat transit dengan dalih untuk menyelamatkan adik pacarnya yang jatuh sakit. Setelah berbincang cukup lama, Theo berhasil meyakinkan menteri itu. Akhirnya Theo pun mendapat surat transitnya. Tapi surat transit itu adalah surat transit gabungan, di mana Theo harus menemani seseorang yang akan melakukan transit juga. Kemudian Theo kembali bertemu dengan Julia. Ternyata Julia merupakan mantan istri Theo, di mana dulu mereka juga mempunyai seorang anak yang kemudian meninggal. Dan mereka berdua pun berpisah sejak saat itu. Tapi saat ini mereka dipertemukan kembali setelah sekian lama. Kemudian sekarang mereka berangkat menuju pantai perbatasan. Di dalam mobil itu ada 5 orang lengkap dengan Theo. Mereka semua memang anggota dari sebuah kelompok yang bernama Grup Fish. Kecuali Theo. Theo hanya seseorang yang dipercayai oleh Julia. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh sebuah mobil terbakar yang mencegat mereka. Ternyata itu adalah ulah orang-orang asing yang entah itu siapa dan tujuannya apa. Mereka menyerang mobil di mana Theo dan Grup Fish berada. Tapi akhirnya mereka berhasil lolos dari sergapan orang-orang itu. Namun, kini Julia telah mati. Ia tertembak karena penyerangan yang mengerikan itu. Dengan sembunyi-sembunyi, Theo menangis karena sekarang ia kembali kehilangan kekasihnya tercinta. Kini, tersisa 4 orang di dalam mobil. Mereka memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan tempat itu adalah rumah dari salah satu anggota Grup Fish. Mereka aman di sana. Tapi melihat situasi yang berbahaya seperti ini, misi mereka untuk ke perbatasan tak bisa lagi dilanjutkan. Kemudian Theo disuruh bertemu seorang wanita di dalam sebuah kandang.
wanita itu yang tadi bersamanya di dalam mobil. Dia bernama Ki. Disitulah Ki menyampaikan pesan dari Julia sebelum ia meninggal, bahwa satu-satunya orang yang dapat dipercaya adalah Theo. Kemudian Ki menunjukkan sesuatu kepada Theo. Ternyata Ki sedang hamil 8 bulan. Hal itu membuat Theo terkejut bukan main, karena itulah pertama kalinya ada wanita hamil lagi setelah 18 tahun manusia dilanda kemandulan. Kini akhirnya Theo mengerti kenapa surat transit itu begitu penting. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Ki, karena jika Ki selamat, maka umat manusia bisa bertahan dan selamat dari ancaman kepunahan. Malam harinya, Theo melihat keributan di luar. Perlahan-lahan ia keluar rumah, dan di sana ia menguping pembicaraan para anggota grup Fish. Ternyata kematian Julia tadi siang adalah rencana dari mereka semua. Mereka hanya menginginkan bayi Ki, karena dengan bayi itu akan banyak orang yang bergabung dengan grup Fish. Lalu mereka bisa memulai kebangkitan manusia, di mana itu adalah otak dari Luke, seorang pria yang mengendarai mobil tadi siang. Sekarang Theo paham bahwa yang dilakukan oleh grup Fish tidak sepenuhnya benar, melainkan hanya sebuah permainan politik di mana nantinya Luke bisa berkuasa. Kemudian Theo menghampiri Ki, menceritakan semua yang ia dengar tadi, lalu mengajak Ki pergi dari tempat itu bersama seorang bidan yang bernama Mariam, guna berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada kehamilan Ki. Theo mengambil semua kunci mobil anggota grup Fish agar mereka tak bisa mengejarnya nanti. Kemudian mereka berhasil keluar dari rumah itu. Theo tahu kemana sekarang mereka harus pergi. Tempat satu-satunya yang bisa dikatakan aman adalah rumah sahabatnya yang bernama Gaspar. Sahabat satu-satunya yang masih bertahan hidup sampai sekarang. Melihat Theo membawa wanita hamil, Gaspar dengan sigap menyambutnya. Gaspar tahu betul kalau mereka harus pergi ke Human Project. Setelah itu, Gaspar pergi dari rumahnya. Entah kemana perginya Gaspar, tapi yang pasti saat pulang ia mengabarkan pada Theo dan yang lain bahwa temannya yang bertugas sebagai tentara di perbatasan bisa mengantarkan mereka ke perbatasan. Tapi mereka harus menyamar menjadi imigran agar ditangkap dan dimasukkan ke dalam tempat pengungsian. Dari sanalah mereka bisa menyeberang ke perbatasan dan akhirnya ke Human Project. Human Project itu memang berada di lautan lepas. Malam harinya, tiba-tiba alarm rumah Gaspar berbunyi. Ternyata di luar sudah ada grup Fish yang telah mengetahui keberadaan Theo dan Ki. Theo langsung pergi dari sana bersama Ki dan Mariam. Namun ternyata Gaspar tidak ikut. Ia berencana akan memperlambat grup Fish yang akan mengejar Theo dan Ki. Theo pun pergi menuju sebuah sekolah yang sudah lama tidak dipakai. Karena sudah 18 tahun tak ada lagi anak kecil. Ia ke sana karena disuruh Gaspar, karena nantinya mereka akan dijemput oleh teman Gaspar yang merupakan seorang tentara itu. Keadaan sekolah itu begitu berantakan. Sudah lama sekali rasanya tak terdengar suara anak kecil. Dunia begitu hening tanpa anak kecil. Ditambah lagi, manusia diprediksi akan benar-benar musnah dalam 50 tahun ke depan. Maka dari itu, kehamilan Ki adalah sebuah anugerah untuk seluruh umat manusia. Tak lama kemudian, teman Gaspar datang dan langsung membawa mereka untuk diantar menuju tempat imigran. Dengan berpura-pura menjadi imigran, mereka pun masuk ke dalam bis. Kini, mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat pengungsian. Tak lama kemudian, perut Ki mengalami kontraksi. Perutnya terasa begitu sakit. Sekarang, mereka sampai di pemeriksaan pertama. Di sana akan dipilih beberapa orang imigran yang mencurigakan. Tak disangka, Mariam, satu-satunya orang yang selama ini menjaga Ki sekaligus seorang bidan, tidak lolos dari pemeriksaan itu. Ia pun dikeluarkan dari bis. Sekarang tinggal Theo dan Ki. Mereka berdua akhirnya sampai di tempat pengungsian. Perut Ki semakin sakit. Ketubannya juga sudah pecah. Ini menandakan bahwa sebentar lagi Ki akan segera melahirkan. Mereka akhirnya diantar seorang imigran wanita yang bernama Marika menuju tempat penginapan. Di tempat pengungsian memang sudah tidak ada lagi listrik. Maka dari itu saat malam hari di sana begitu gelap gulita.
Saat sampai di kamar, dengan sebisanya Theo membantu Ki untuk melahirkan. Di sana kita benar-benar melihat bagaimana perjuangan seorang wanita untuk melahirkan. Akhirnya bayi Ki lahir. Dan inilah bayi pertama yang lahir setelah 18 tahun manusia dilanda kemandulan. Keesokan paginya, ada seorang laki-laki datang ke kamar mereka. Akhirnya laki-laki itu mengetahui kalau di sana ada seorang bayi. Tentu saja semuanya kaget bukan main, termasuk Marika. Ternyata laki-laki itu bukanlah orang yang baik. Ia malah ingin membawa Theo dan Ki beserta bayinya ke anggota grup Fish. Laki-laki itu berpikir akan sangat banyak uang yang ia terima jika ia berhasil membawa Theo dan Ki ke anggota grup Fish. Untung saja mereka berhasil menyelamatkan diri dan lolos dari laki-laki itu. Sekarang mereka harus mencari perahu. Di sana keadaan mulai kacau karena akan terjadi revolusi besar-besaran. Untung saja dengan dibantu Marika mereka bertemu seseorang yang bisa mencarikan perahu untuk ke Human Project. Sekarang mereka berangkat menuju perahu itu berada. Tapi keadaan sudah sangat kacau. Para imigran sekarang saling baku tembak dengan tentara. Saat ingin sampai, tiba-tiba anggota grup Fish datang dan langsung menangkap Ki. Untung saja Theo berhasil melarikan diri. Theo juga menyuruh Marika untuk diam di sebuah terowongan dan menunggunya di sana. Sekarang Theo berusaha mencari Ki yang sudah ditangkap oleh anggota grup Fish. Di tengah hujan peluru, Theo masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana juga sudah porak-poranda akibat peperangan. Saat Theo sedang kebingungan mencari keberadaan Ki dan bayinya, tiba-tiba terdengar jelas suara tangisan bayi. Setelah ketemu, Theo langsung membawa Ki kabur dari sana dan menghindar dari Luke. Karena terdengar suara tangisan bayi, akhirnya semua orang pun mengetahui kalau di sana ada seorang bayi. Mereka benar-benar terkejut. Mereka langsung memberi jalan untuk Ki dan Theo. Bayi itu menjadi tanda bahwa harapan manusia kini kembali ada. Bahkan sekarang, tentara yang mengetahui kalau ada bayi di sana langsung menghentikan tembakan. Mereka semua juga ikut terkejut. Sekarang keadaan begitu mengharukan. Para tentara dan imigran bahkan untuk sejenak berhenti baku tembak untuk memberi Theo dan Ki beserta bayinya lewat. Akhirnya, kini mereka kembali diantar Marika untuk menuju tempat di mana perahu itu berada. Ketika sampai, Theo dan Ki segera menaiki perahu. Tapi Marika tidak ikut karena akan sangat beresiko jika perahu sekecil itu dinaiki oleh 3 orang. Marika pun merelakan dirinya tetap tinggal di sana, asalkan bayi itu bisa selamat. Sekarang, Theo dan Ki beserta bayinya menuju lautan lepas. Sebentar lagi, mereka akan sampai ke Human Project. Tapi mereka tahu mereka sudah terlambat. Human Project tak akan menunggu mereka. Tapi Theo percaya kalau Human Project akan kembali dan menjemput Ki beserta bayinya. Ternyata perut Theo tertembak di gedung tadi sewaktu mencari Ki. Sekarang bayi itu menangis. Theo menyuruh Ki untuk menepuk-nepuk bayi itu karena ia memang sudah pernah punya bayi sebelumnya. Akhirnya, sekarang Ki tahu nama yang pantas untuk bayi itu. Bayi itu diberi nama Dylan. Nama yang sama persis dengan anak Theo yang meninggal. Dan sekarang Theo perlahan-lahan tak sadarkan diri, lalu akhirnya mati. Kini tinggal Ki dan bayinya di perahu bersama Theo yang sekarang sudah menjadi mayat. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat kilauan cahaya. Ternyata itu adalah lampu dari kapal di mana Human Project berada. Akhirnya, Ki dan bayinya yang bernama Dylan pun selamat. Kini, manusia benar-benar memiliki harapan untuk selamat dari ancaman kepunahan. Dan film pun selesai. Itulah rekap alur dari film Children of Men. Menurut saya, film ini benar-benar bikin kita terharu karena masalah yang diangkat itu masalah umat manusia di seluruh dunia. Ya, bisa kita lihat betapa kacaunya dunia kalau Tuhan mencabut satu nikmat dari manusia, yaitu nikmat kesuburan reproduksi.
Cuma satu nikmat yang dicabut, tapi dampaknya pasti luar biasa banget. Ya kayaknya kurang lebih bakal sama kayak yang digambarin di film ini. Kurangnya film ini menurut saya itu ada di latar belakang masalahnya. Jadi di sini nggak jelas gitu penyebab kemandulan masalnya itu apa. Cuma itu sih yang paling kelihatan. Tapi keseluruhan film ini tetap bagus banget menurut saya. Oke, sekian dulu perjumpaan kita di video kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.